Sejak Anda bangun tidur, Anda akan berhubungan dengan berbagai produk mengandung babi. Fatty acids dari lemak tulang babi digunakan untuk membuat sabun mandi, shampoo, kondisioner, krim anti keriput, body lotion, pasta gigi, pelembut pakaian, dan deterjen bubuk. Sate babi beli ketut dijamin halal karena babinya sudah disunat. Atau kalau teman-teman ke daerah dekat sekitar Kute ya. Nah, ini dekatnya BCA Kute itu ya. Di belakang itu ada sate babi Majapahit. Nah, nanti dikasih tulisan di situ ya. Sate babi Majapahit dijamin halal ya. Karena babinya semua sudah disunat. Konsep semua wajib halal ini menurut Bang Haikal ini seperti apa? Karena di negeri ini ada 7 keyakinan yang diakui. Kalau abang berbicara sebagai golongan tertentu, boleh begitu. Tapi kalau abang berbicara tentang kebijakan pemerintah dan wajibnya itu yang bagaimana versinya? Bangsa ini dibangun dari benih-benih, tulang belulang, darah, air mata, keringat seluruh bangsa ini tanpa menanyakan soal agama, akidah Anda apa, syariat Anda apa. Tidak ada satupun. Di Bali ada perjuangan, di Manado ada perjuangan, di Jawa ada perjuangan, dimanapun ada. Keinginan lepas merdeka berdaulat penuh atas nama bangsanya, Indonesia. Tidak ada satupun yang mengaku, oh saya beragama anu, saya beragama X, beragama Y, beragama A. Nggak ada. Semua mengaku Indonesia. Hidup bersama dalam rumah besar yang bernama Republik Indonesia. Berasaskan pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Sumpah Pemuda, Garuda Indonesia, merah putih. Tidak ada satupun entitas tersebut mewakili agama tertentu. Mohon, dengan segala hormat saya minta tolong. Kami berharap kepada Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Raka Buming Raka beserta seluruh jajaran kabinetnya. Rahayu Sagung Dumadi, salam sejahtera, Nusantara bangkit, Pancasila jaya. Beberapa tahun yang lalu, Bapak Profesor Yudian Wahyudi yang pernah menjabat sebagai Rektor UIN atau IAIN di Yogyakarta dan kemudian menjadi Kepala BPIP ya, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, pernah tegas menyatakan bahwa agama adalah musuh terbesar Pancasila. Pernyataan itu yang disampaikan oleh Profesor Yudian Wahyudi bahwa agama, ya maksudnya adalah dogma-dogma agama tertentu, ajaran-ajaran agama tertentu, menjadi musuh terbesar Pancasila. Pernyataan itu dulu dianggap sebagai kontroversi ya. Tetapi tahun demi tahun makin kesini ya, pernyataan itu semakin membuktikan kebenarannya ya. Jadi apa yang disampaikan Bapak Profesor Yudian Wahyudi ini ternyata adalah fakta atau realitas. Ada kelompok agama tertentu dengan ajaran-ajarannya yang memang jelas-jelas bertentangan bahkan melawan Pancasila. Bukan rahasia lagi bahwa memang ajaran syariat agama Islam tertentu banyak yang bertentangan dan melawan Pancasila ya, sehingga sama sekali tidak berlebihan ketika seorang mantan rektor Universitas Islam Negeri Yogyakarta yang juga pernah menjabat sebagai Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila itu menyatakan dengan tegas bahwa agama adalah musuh terbesar Pancasila. Sahabat-sahabat pemerhati channel Warta Kabar Baik dimanapun berada, kembali kita sebagai ODGJ, orang dengan gagasan-gagasan jujur yang selalu berani kulil haqqo walau kana muron. Wartakan, beritakanlah kebenaran meskipun pahit. Ya. Pada video kali ini kita akan mewartakan dan memberitakan suatu fakta kebenaran bahwa memang ajaran syariat agama Islam bertentangan dengan Pancasila. Oke teman-teman ya. Jadi beberapa waktu terakhir ini sempat heboh ya. Seorang pejabat publik yaitu Bapak Haikal Hasan yang baru menjabat di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini kemudian memberikan statement bahwa semua produk, makanan, minuman, dan barang-barang harus disertifikasi halal.
Nah, padahal kita semua tahu, Nusantara dari Sabang sampai Merauke adalah bumi Pancasila. Artinya adalah negara yang berdasarkan Pancasila, bukan berdasarkan syariat Islam, bukan berdasarkan ajaran dari tanah Arab. Ya. Tetapi dengan sangat arogannya, ya, Bapak Haikal Hasan seolah-olah mengancam, ya, bisa juga dibilang meneror, ya, bahwa pedagang-pedagang, penjual-penjual, ya, transaksi-transaksi katanya di Indonesia ini harus disertifikasi halal, ya. Dan itu sudah banyak yang menentang. Di berbagai channel YouTube sudah banyak yang membahas, dan pada video kali ini kita kembali membahas. Oke teman-teman, perhatikan baik-baik. Konsep semua wajib halal ini menurut Bang Haikal ini seperti apa? Karena di negeri ini ada 7 keyakinan yang diakui. Kalau abang berbicara sebagai golongan tertentu, boleh begitu. Tapi kalau abang berbicara tentang kebijakan pemerintah dan wajibnya itu yang bagaimana versinya, ya? Sampai makanan lah, baju lah, hotel lah. Sekarang baju halal bagaimana? Hotel halal bagaimana? Apakah Indonesia adalah negara Islam? Hah? Jangan buat ngaco deh. Kayaknya Bang Haikal ini adalah orang yang di semester pertama harus direview dan harus dicopot karena tidak adil. Tidak mencerminkan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kayak gini saya harap di pemerintahan Pak Prabowo Subianto yang sangat bermartabat, tidak ada nih pejabat-pejabat yang begini. Konyol gitu. Ya, itu tadi keberatan ungkapan perasaan yang disampaikan oleh Mbak Sansabella, seorang pemerhati sosial, ya. Teman-teman, juga pada video kali ini izinkan dengan segala hormat saya menyampaikan keberatan dan kegundahan hati dari sahabat saya, seorang tokoh juga di Bali, ya, Bapak Jero Gede Panji, ya. Demikian disampaikan. Bicara mengenai jaminan produk halal yang sejak awal diberlakukannya pada diundangkan tahun 2014 tanggal 17 Oktober Undang-Undang Nomor 33 2014. Sejak diundangkan, perundangan ini sudah menuai banyak kontroversi tentang masalah halal dan non-halal. Karena terminologi kata halal dan non-halal itu tidak dikenal di dalam kehidupan masyarakat non-muslim. Hanya yang beragama Islam atau saudara-saudara kita yang muslim lah yang mengenal terminologi halal dan non-halal. Dan itu merupakan bagian dari syariat mereka. Lalu Presiden Jokowi pada waktu itu saat diundangkan, beliau belum dilantik menjadi presiden. Diundangkannya Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 itu tentunya sebelum Pak Jokowi menjadi presiden. Dan Pak Jokowi menjadi presiden pada jabatan pertamanya baru dilantik pada tanggal 20 Oktober 2014. Hanya 3 hari menjelang pelantikan, undang-undang ini diundangkan. Satu tanda tanya besar. Lalu kemudian Pak Jokowi melalui Menteri Agama menunda pelaksanaan ini. Pelaksanaan undang-undang tersebut 10 tahun sampai tanggal 18 Oktober 2024. Otomatis hari ini, bila hari ini adalah 28 Oktober 2024, berarti telah 10 hari berlaku undang-undang ini. Lalu kemudian diperbarui lagi, ada pengecualian untuk produk-produk yang dibuat oleh UMK, mikro dan kecil, usaha mikro dan kecil, baru akan diundangkan pada tahun 2026. Persoalannya bukan masalah pemberlakuan atau tidak diberlakukan atau bagaimana. Bukan penundaan. Esensi undang-undang tersebut yang menjadi persoalan. Dan ingat, seluruh produk bukan hanya soal makanan, non-makanan juga. Pertanyaan saya adalah, bagaimana dengan produk-produk elektronik? Apakah harus bersertifikat halal? Kulkas misalnya, motor misalnya, HP misalnya, atau produk-produk lain, kendaraan misalnya, buku. Saya sekedar bertanya. Mohon saudara-saudara yang memahami hal ini, silakan tulis di komen. Apa sih sebetulnya halal itu? Teman-teman, banyak dari kita tidak mengetahui bahan baku yang digunakan untuk berbagai bahan yang kita konsumsi atau pakai sehari-hari. Seorang periset asal Belanda bernama Kristen Mendersma menghabiskan 3 tahun untuk melakukan penelitian produk apa yang dihasilkan dari babi. Dan hasilnya mencengangkan. 185 jenis produk dihasilkan dari babi, mulai dari tulang, rambut, kulit, daging, darah,
organ tubuh, dan lainnya digunakan untuk berbagai kepentingan konsumsi tanpa sisa. Apa saja di antaranya? Sejak Anda bangun tidur, Anda akan berhubungan dengan berbagai produk mengandung babi. Fatty acids dari lemak tulang babi digunakan untuk membuat sabun mandi, shampoo, kondisioner, krim anti keriput, body lotion, pasta gigi, pelembut pakaian, dan deterjen bubuk. Kolagen dari babi digunakan untuk menyembuhkan jerawat serta dapat disuntikan untuk mengencangkan kulit wajah. Protein dari rambut babi digunakan sebagai pelembut adonan roti. Berbagai low-fat produk juga mengandung babi seperti low-fat butter. Makanan lain yang mengandung gelatin dari babi adalah ice cream, fruit juice, yogurt, cream cheese, whipped cream, permen karet, cheesecake, dan berbagai dessert seperti chocolate mousse, tiramisu, puding. Saat ini gelatin sintetis sudah diproduksi. Untuk interior, babi digunakan untuk tekstur dan kilau cat. Amplas menggunakan perekat tulang babi. Sementara itu, rambut babi digunakan untuk membuat kuas. Tidak semua, namun ada perusahaan rokok yang memberi kandungan hemoglobin darah babi dalam filter rokok yang diklaim sebagai paru-paru buatan untuk memfilter bahan kimia berbahaya dalam rokok. Dari dunia medis, heparin dibuat dari usus babi digunakan untuk menghentikan pembentukan gumpalan darah. Insulin dibuat dari pankreas babi karena babi memiliki struktur kimia yang paling serupa dengan manusia. Gelatin babi digunakan untuk membuat cangkang kapsul. Katup jantung implan untuk manusia berasal dari katup jantung babi. Lapisan kandung kemih babi digunakan untuk regenerasi sel manusia. Apa sih sebetulnya halal itu? Yang bagaimana yang disebut dengan halal? Apakah halal ini, terminologi halal ini dikenal di dalam agama-agama yang tidak memakai syariat di dalam pelaksanaan agamanya? Apakah kami misalnya di Bali mengenal terminologi produk-produk makanan maupun non-makanan yang harus bersertifikat halal? Kami jelas di Bali punya warung, punya rumah makan yang menjual produk-produk yang jelas memang diharamkan atau tidak diperbolehkan dimakan di dalam syariat agama tertentu. Warung babi guling misalnya. Bagaimana dengan produk-produk itu? Dan kebanyakan pelakunya adalah UKM. Nah, kerisauan hati Jero Gede Panji ini sangat beralasan ya. Banyak sekali pelaku-pelaku bisnis UKM ya, usaha kecil, usaha warung-warung kecil ya, dan banyak tersebar di seluruh wilayah Bali yang menjual baik makanan maupun produk-produk yang mengandung babi. Nah, bagaimana jika harus menuruti sebagaimana disampaikan Bapak Haikal Hasan? Semua perdagangan, bukan hanya makanan minuman, tapi semua produk harus mendapat sertifikasi halal. Bagaimana supaya penjualan daging babi, apakah babi guling atau sate babi ya, kemudian baikut dan semua produk-produk babi lainnya bisa mendapat sertifikasi halal? Apakah babinya harus disunat? Sate babi beli ketut dijamin halal karena babinya sudah disunat. Atau kalau teman-teman ke daerah dekat sekitar Kute ya. Nah, ini dekatnya BCA Kute itu ya. Di belakang itu ada sate babi Majapahit. Nah, nanti dikasih tulisan di situ ya. Sate babi Majapahit dijamin halal ya. Karena babinya semua sudah disunat. Warung babi guling misalnya. Bagaimana dengan produk-produk itu? Dan kebanyakan pelakunya adalah UKM. Apakah layak itu semuanya diterapkan pada seluruh produk, baik itu makanan maupun non-makanan? Nyambung dengan tema pertama, yaitu nilai kebangsaan. Dalam Sumpah Pemuda yang merupakan asal muasal sadarnya bangsa ini untuk menjadi bangsa yang merdeka dan berdaulat adalah karena merasa berbangsa Indonesia. Berbangsa satu, Indonesia. Bertanah air satu, Indonesia. Berbahasa satu, Indonesia. Bukan yang lain. Ini menjadi pekerjaan rumah besar secara kebangsaan bagi kita seluruh bangsa Indonesia ini. Semoga pemerintah yang baru sekarang di bawah kepemimpinan Bapak Prabowo Subianto, semoga
bila perlu meninjau kembali pelaksanaan undang-undang ini. Apakah undang-undang ini sudah mencirikan nilai-nilai universal kebangsaan bangsa kita, Indonesia? Sama sekali tidak ada penjelasan, baik di dalam Pancasila, Sumpah Pemuda, Undang-Undang Dasar yang menyatakan bahwa negeri ini berdasarkan dan berasas pada salah satu agama yang ada syariatnya. Silahkan. Video ini saya buat bukan untuk menentang pemberlakuan dari sebuah undang-undang yang menjadi landasan aktivitas bangsa kita ke depan. Bukan demikian. Tapi kami ingin lebih menekankan, biarkan kami generasi sekarang ini ingin tahu, bangsa ini dibangun dari benih-benih, tulang belulang, darah, air mata, keringat seluruh bangsa ini tanpa menanyakan soal agama, akidah Anda apa, syariat Anda apa. Tidak ada satupun. Di Bali ada perjuangan, di Manado ada perjuangan, di Jawa ada perjuangan, dimanapun ada. Keinginan lepas, merdeka, berdaulat, penuh atas nama bangsanya, Indonesia. Tidak ada satupun yang mengaku, oh saya beragama anu, saya beragama X, beragama Y, beragama A. Tidak ada. Semua mengaku Indonesia. Mari renungkan kita bersama-sama. Maksud hakiki menjadi Indonesia itu apa? Hidup bersama dalam rumah besar yang bernama Republik Indonesia, berasaskan pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Sumpah Pemuda, Garuda Indonesia, merah putih. Tidak ada satupun entitas-entitas tersebut mewakili agama tertentu. Himbauan saya kepada pemerintah sekarang yang baru 8 hari ini, mohon lebih bijak. Bila perlu, mari kita perbaiki. Kita revisi perundangan yang memiliki potensi disintegrasi. Jangan biarkan bangsa ini pecah. Jangan biarkan bangsa ini punya bibit-bibit yang akan mengacaukan nilai-nilai kebangsaannya. Mari kita song-song 2045 dengan nilai-nilai kebangsaan yang hakiki, nasionalisme yang benar-benar tulus menjadi Indonesia. Apa susahnya menjadi Indonesia sih? Apa beratnya menjadi Indonesia? Haruskah dengan embel-embel lain yang sama sekali tidak diketahui oleh orang-orang yang tidak memiliki persyaratan ini dan itu? Kami misalnya orang Bali, saudara-saudara kami misalnya di NTT sebagian, di Sulawesi Utara, di Sumatera Utara mungkin sebagian. Kami tidak paham dengan hal-hal yang berbau syariat itu. Mohon dengan segala hormat saya minta tolong. Kami berharap kepada Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Raka Buming Raka beserta seluruh jajaran kabinetnya. Ini saya yakin, saya percaya bukan maksud dan tujuan Bapak Haikal Hasan, karena beliau adalah pelaksana, badan pelaksana. Beliau menjalankan titah undang-undang itu sendiri. Tentu yang bisa memperbaiki ya beliau-beliau yang memiliki kewenangan, tugas, tanggung jawab untuk menata bangsa ini melalui undang-undangnya. Saya yakin dengan niat baik dari seluruh elemen anak bangsa ini, hal-hal kecil seperti ini pasti bisa ditanggulangi. Mari berpikir dengan bijak. Bangsa ini bernama Indonesia, berbahasa Indonesia, bertanah air Indonesia, menjadi kekaguman luar biasa bagi tokoh-tokoh besar di dunia ini. Saya masih ingat dalam satu wawancara dengan majalah Times, almarhum Menteri Luar Negeri Amerika Serikat namanya Henry Kissinger menyatakan kepada TVRI pada waktu itu, ada CNN juga, betapa harus berbangganya kita sebagai bangsa, di mana satu entitas bangsa dan negara memiliki 3 unsur yang sama yang bisa menyatukannya. Bahkan Amerika saja tidak memiliki bahasa Amerika. Kita Indonesia, bahasanya sama, nama negaranya sama, bangsanya sama. Kurang bangga apa? Kalau saya sangat bangga. Tidak banyak negara yang seperti itu. Mungkin Indonesia satu-satunya. Mari, berbangsalah, bernegaralah dengan cara Indonesia. Berlandaskan pada Pancasila, UUD 45, Sumpah Pemuda, Burung Garuda, Kebinekaan. Mari song-song Indonesia Emas 2045 dengan bangga menjadi Indonesia.
Bila ada sandungan-sandungan kecil, kerikil-kerikil kecil yang merupakan potensi, bisa menjadi potensi disintegrasi, mari kita gantikan. Hilangkan itu. Yang menyatukanlah yang harus kita kuatkan. Terima kasih. Rahayu, rahayu, rahayu. Oke sahabat-sahabat putra-putri Nusantara berpancasila. Silakan bagikan video ini kepada sanak, famili, handai, tolan, kerabat, tetangga Anda. Dan kalau bisa, supaya video ini juga disimak oleh para aparatur negara ya, yang masih berjiwa Pancasila. Mari kita pertahankan Pancasila, bebaskan Nusantara dari penjajahan agama dari tanah Arab ya, yang jelas-jelas sebagaimana dikatakan oleh Profesor Yudian Wahyudi, Kepala Badan Pembina Ideologi Pancasila, bahwa agama adalah musuh terbesar Pancasila. Oke, bebaskan Nusantara dari syariat Islam yang bertentangan dengan Pancasila. Merdeka!